siang Ibu. Selamat siang. Mohon maaf Ibu, minta waktu Ibu sebentar. Begini Bu, aku mau melengkapi tugas dalam modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi mohon berkenan waktu Ibu untuk melakukan wawancara. Silakan. Oke, terima kasih Bu. Selama Ibu menjadi kepala sekolah ya Bu, tentu banyak kasus yang Ibu alami, yaitu antara guru dengan guru ataupun guru dengan siswa, bahkan atau dari siswa dengan siswa. Nah, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus tersebut merupakan dilema etika atau kritikan moral? Masih mungkin selama jadi kepala sekolah barangkali kasus-kasus yang signifikan mungkin belum ada, cuman belakangan ada sedikit kasus yang artinya kalau kita tidak, ini berhubungan dengan aturan sekolah dan aturan sebagai PNS, cuma dari guru. Soalnya kalau kita tegakkan aturan, kita memang harus menegakkan aturan sesuai dengan berlaku. Cuman kalau kita bawakan, kita akan menjadi menjadi rasa orang yang tidak punya kemanusiaan. Contohnya ini ada guru kita, namanya salah seorang guru yang mengidap penyakit itu, yang membutuhkan beberapa kali untuk baik itu terapi, baik itu pemeriksaan, pengobatan dan segala macam. Nah, ya itu pengobatannya bukan di sini, tapi di luar kota. Artinya dalam sekali pengobatan habis hari sehari. Nah, dalam seminggu ini ada 3 kali, 2 atau sampai 3 kali. Nah, kalau misalnya itu tegakkan aturan, itu kan biasanya dianggap absen. Jadi karena kita gimana ya, kalau kita ada aturan sementara dia sakit, rasa kita ini rasa kemanusiaan, rasa kasihan gitu kan, jadi coba dibawakan ke kita kan gimana kalau kita seperti itu. Nah, namanya manusia terlepas dari rasa iba, rasa kasihan atau gimana. Ibu ambil sudah ini. Nah, dibolehkan dia pergi berobat berapa kali dengan syarat yaitu memberikan tugas kepada guru bidang studi, atau kalau misalnya guru bidang studinya tidak ada, misalnya dalam seminggu kan ada 2 kali atau 3 kali. Kalau sekali mungkin lah sekali 2 kali, mungkin bisa guru bidang studi ini yang misi sampai berpulang. Tapi kan tidak mungkin seperti itu. Jadi misalnya kalau tidak ada guru bidang studinya, barangkali bisa ditinggalkan tugas, kita tolong sama guru yang tidak mengajar atau yang lepas mengajar, atau bisa juga tetangganya kelas sebelah. Kalau misalnya tidak ada, berarti ibu sendiri yang mengajar. Jadi alhamdulillah selama ini di sekolah karena dikerjakan itu, karena dekat kerjasama dan dekat mungkin saling rasa teman-teman mau bekerja sama, sehingga yang ketinggalan dari siswa yang kita takutkan tidak terjadi. Jadi kalau dari ini pun menjadi ranah ibu sebagai kebijaksanaan ibu saja. Jadi artinya ini tidak ibu publikasikan, ibu minta izin atau apa, itu hanya untuk ibu saja. Jadi ibu berharap ibu itu sembuh dan pekerjaannya tidak terlalaikan. Sepanjang ini walaupun ada kasus yang berat pun ibu itu selalu datang ke sekolah. Jadi apalagi penghargaan ibu. Jadi kasus yang Ibu temui saat ini itu adalah dilema etika ya Bu, antara ibunya sakit dan ada alasan tertentu dan tidak juga masalah di kelas pun tidak tertinggal. Iya. Karena sakitnya kan tidak sakit yang kecil, sakitnya agak besar, agak serius. Kalau kita biarkan rasanya orang yang gimana kita kan. Jadi alangkah tidak rasanya di sini rasa jahat rasanya kalau memang ditegakkan disiplin kan harus ditanya nggak boleh pergi. Nah tapi rasanya hati itu rasanya tidak bisa bicara seperti itu. Makanya diambillah keputusan seperti itu. Alhamdulillah teman-teman di sini juga mendukung gitu, nggak apa-apa Bu, ya kita saling kerjasama, saling membantu dan terjalin sampai seterusnya.
Gitu. Nah, dari keputusan yang Ibu ambil tadi, Ibu, apa tantangan yang Ibu hadapi? Tantangannya mungkin ini, kalau ketahuan dari pihak luar, dari dinas pendidikan, tentu beliau akan manggil ibu. Kenapa gini, harusnya kan bikin surat ke kantor atau memasukkan surat cuti atau semacam. Tapi lalu itu sepanjang kita bisa menghandle, rasanya mudah-mudahan aman ya. Nah, kemudian Ibu dalam menentukan jadwal Ibu, itu kan menentukan waktu pengambilan keputusan, apakah Ibu butuh waktu tertentu dalam pengambilan keputusan atau dijadwalkan, namanya ada kasusnya ini dibutuhkan beberapa waktu untuk mengambil keputusan. Iya begitulah, kalau keputusan itu tidak mungkin, walaupun di kepala sekolah nggak mungkin lah sendiri. Itu ibu ada apa namanya, ada guru, ada pendik, kemudian dibicarakan lah sama edukasinya. Dan kasus ini pun sudah dibicarakan ke masyarakat, kemudian dapat tanggapan positif dari teman-teman. Itu yang sesuai dengan harapan. Selanjutnya Bu, apakah yang apa faktor pendukung Ibu di dalam pengambilan keputusan ini? Nah, faktor pendukung itu barangkali dari sisi apa namanya, kualitas guru di sini kan. Kemudian rasa kerjasama guru itu mungkin faktor pendukung, soalnya kalau tidak ada kerjasama, tidak ada kualitas dari gurunya, mungkin ini sulit juga kita. Jadi guru di sini sudah saling membahu, saling mengerti dan saling memahami. Itu yang penting. Toleransi yang dulu. Dari keputusan yang Ibu ambil Bu, yang sudah terlaksana kan berarti kan udah jalan apa yang telah diputuskan. Nah, apa pembelajaran yang bermakna yang dapat diambil dari proses tersebut? Kalau dari kesenian dia, pembelajaran maknanya mungkin apa ya, saling toleransi tadi lah, saling toleransi dan saling kerjasama. Itu yang paling. Baiklah Ibu, mungkin dari kasus yang Ibu munculkan tadi, kemudian keputusan yang Ibu ambil dapat saya garis bawahi dengan adanya toleransi dan kerjasama antara baik guru dengan guru maupun guru dengan sekolah. Insya Allah segala permasalahan dapat diselesaikan. Baiklah Ibu, terima kasih banyak atas waktu yang telah Ibu berikan. Semoga apa yang Ibu putuskan, apa yang akan menjadi terima kasih banyak Ibu. Ini sangat bermanfaat sekali bagi saya. Terima kasih atas waktu Ibu. Terima kasih. Sama-sama, mudah-mudahan secepatnya jadi belas. Salam. Ada yang bisa dibantu? Silakan duduk. Ibu, perkenalkan saya Rahmimah Faresi dari SD 086 Suku. Iya. Maksud kedatangan saya ke sini itu ingin mewawancara Ibu dalam rangka pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin Ibu. Iya. Apakah Ibu ada waktu Ibu? Insya Allah. Selamat datang di SD 106 Suku. Mudah-mudahan CGP Lesi bisa berjalan dengan lancar. Amin, amin Ibu. Mulai aja lagi Bu. Boleh. Gini ya Bu, kan selama Ibu menjadi kepala sekolah ya Bu ya, pasti Ibu menemui banyak kasus baik itu pada siswa maupun kepada guru. Nah, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Apakah merupakan dilematika atau Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yuni Apriani. Saya diamanahi sebagai kepala sekolah di SD 106 Suku ini sejak Maret 2022. Nah, di waktu
berjalan, tidak mungkin tidak ada masalah, tidak ada yang lancar-lancar saja. Nah, seperti apa yang ditanyakan Lesi, apakah itu ada masalah? Betul, tidak mungkin ada masalah. Nah, sekarang yang dimaksud yaitu apakah itu termasuk dilema moral atau dilema etika atau bujukan moral. Nah, kalau dilihat dari kasusnya ini termasuk dilema etika. Jadi itulah sementara jadi termasuk dilema etika. Oke, nah tadi Ibu bilang itu mengenai dilema etika ya Ibu ya. Nah bagaimana Ibu mengambil keputusan terutama pada ya dilema etika ini kan ada yang benar dan benar ya Bu. Nah bagaimana Ibu mengambil keputusan? Kalau dimasukkan ke dalam salah satu contoh ini dilema etikanya ini siswa kelas 6. Jadi permasalahan yang bisa diceritakan salah satunya contohnya di kelas 6. Tahun kemarin Ibu di sini, kelas 6 ini juga bermasalah terutama pada siswa. Ada siswa yang malas sampai berbulan tidak masuk sekolah. Jadi kalau dulu itu siswanya 24 tahun dulu. Sehingga kami tidak dulu 100% karena ada satu siswa yang bermasalah. Jadi dia gak ikut ujian sehingga yang menamatkan cuma 23 orang. Begitu juga dengan tahun sekarang. Kalau menurut data dari wali kelas itu siswanya 25. Nah sekarang sejak semester 2 ini ada satu orang siswa laki-laki namanya Given, tidak masuk selama 2 bulan berturut-turut, hampir 2 bulan ya. Jadi 24 orang siswa yang aktif sekarang di kelas 6. Nah kalau merujuk ke apa yang disebutkan Lesi tadi, apakah itu termasuk dilema etika benar dari yang benar? Nah, ini sebenarnya dilema tadi. Kalau dilema kan pilihan artinya. Jadi kalau kita masukkan kepada pilihan antara benar terhadap peraturan, ini kalau siswa ini nggak bisa ditolerir karena menurut absen mereka sudah berturut-turut 2 bulan nggak masuk sekolah, sementara yang lain masuk. Jadi kalau menurut aturan seminggu itu berturut-turut nggak masuk itu bisa dikeluarkan. Nah jadi kalau menurut dilema etika termasuk kepentingan dari kepribadian kita itu sayang siswa kelas 6 ini tidak menamatkan. Sudah di ujung dia kan udah 2 bulan lagi mau ujian nggak masuk. Jadi mudah-mudahan kemarin kami sudah melaksanakan kunjungan, mudah-mudahan ada perubahan. Jadi siswa ini kami harapkan menamatkan sampai akhir. Nah jadi kalau tadi Lesi menanyakan bagaimana Ibu mengambil keputusan, itu kan yang ditanyakan tadi. Kalau cara Ibu mengambil keputusan tidak mungkin tergesa-gesa ya. Jadi yang pertama Ibu harus identifikasi masalah event tadi siswa kelas 6 ini. Kenapa dia sampai tidak masuk sekolah dalam jangka waktu yang lama ini. Jadi mungkin kemarin sudah Ibu tanyakan, Ibu panggil Bu Rusda selaku guru kelas 6, Ibu tanyakan apa kendala anak ini sampai seperti ini. Nah begitu juga dengan guru mapel yang masuk di dalam kelas 6, Ibu tanyakan apakah ada kendala dari sekolah atau dari diri siswa tersebut. Nah begitu juga Ibu tanyakan kembali lagi kepada siswa yang dirasa dekat dengan kesehariannya dengan event, apa kendala yang ditemuinya, dan juga guru-guru yang ada di sekolah ini. Nah dari identifikasi masalah itu Ibu angkat masalah ini dalam rapat bulanan. Ada satu orang siswa yang seperti ini, jadi Ibu musyawarahkan pada semua guru. Jadi bagaimana sebaiknya, apa yang harus kita lakukan. Baru setelah itu baru merujuk kepada keputusan apa yang harus kita ambil. Apakah kita bisa mengambil keputusan sesuai dengan pembenaran sesuai aturan tadi, atau pembenaran sesuai dengan bagaimana rasanya kalau dibawakan kepada diri kita. Berarti Ibu pengambilan keputusannya itu membutuhkan waktu atau Ibu ada apa maksudnya tuh dalam menyelesaikan itu langsung diselesaikan atau membutuhkan waktu tertentu gitu. Kalau merujuk ke kasus tersebut memang ada 2 alternatif. Yang pertama bersifat situasional, harus waktu itu di tempat itu juga kita ambil keputusan. Ada juga dalam rapat bulanan yang tertata oleh kami dalam sekali sebulan. Jadi kalau yang berupa situasional seperti tadi, bagaimana Bu Rusda kalau sekarang kita pergi ke rumah Given, kalau pagi ini otomatis ada orang tuanya di rumah, kita bisa menemui. Itu keputusan berupa situasional, bisa kita langsung hari itu juga, waktu itu juga.
Tapi ada juga yang bersifat tertata, terstruktur dengan baik. Seperti saya ceritakan tadi, saya melaksanakan rapat bulanan di sekolah ini. Saya tanyakan masalah dari masing-masing guru, apa kendalanya. Jadi keputusan itu memang ada dua cara, situasional waktu itu juga, ada juga yang terstruktur. Kemudian apa tantangan yang dihadapi dalam verifikasi sendiri? Ya kata dilema tadi, kita kembali ke dilema tadi, pilihan. Keputusan. Iya betul. Kalau kita dalam segi peraturan atau undang-undang atau aturan yang ada di sekolah, itu kita tidak bisa mentolerir lagi siswa tersebut karena dia tidak ada kabar, melanggar aturan sekolah, tidak belajar selama berturut dalam jangka yang lama. Jadi kalau menurut itu tidak bisa kita tolerir lagi anak tersebut, otomatis dia keluar. Tapi kalau dilema, kalau kita rasakan sebagai orang tua, sebagai seorang pendidik, betapa sayangnya di ujung perjuangan 6 tahun dia di SD ini, hanya dengan waktu 2 bulan dia nggak masuk sampai dia tidak menamatkan sekolah. Iya, jadi itulah tantangan tadi. Jadi memang berat gitu. Kemudian apa ada faktor yang untuk membantu ibu atau mempermudah ibu dalam pengambilan keputusan ini? Tentu ada berbagai faktor ya, nggak mungkin kita sendiri saja ya kan, apalagi di satu kesatuan sekolah, tidak mungkin dengan keputusan kita harus seperti ini, harus seperti ini, tidak. Jadi kalau yang biasa kami lakukan atau saya lakukan di sekolah, saya mencari informasi, saya minta pendapat dari warga sekolah yang ada ini, termasuk guru, wali kelas, TU atau teman-teman Sigiven di sekolah kan. Jadi saya meminta solusi atau pendapat, masukan bagaimana sebaiknya langkah yang harus diambil. Jadi untuk event ini mungkin kami tinjau langsung, 4 kali kami tinjau langsung ke rumahnya, tapi belum membuahkan hasil. Mudah-mudahan setelah ini ada kabar baik, dia datang ke sekolah. Nah, selanjutnya untuk pendataan tentu saja saya sampaikan ke pengawas. Jadi ada kendala, apalagi sekarang kelas 6 mau ujian nih, udah mau didata. Iya, sementara ada satu siswa yang terkendala. Saya laporkan ke pengawas, ini ada masalah, Bu. Setelah itu mungkin ke komite yang terkait yang dekat dengan sekolah atau kediaman event, bagaimana langkahnya. Jangan nanti kita salah dalam mengambil keputusan. Jadi memang lingkup dari warga sekolah, guru, TU, penjaga sekolah, komite dan juga pengawas. Jadi ibu sudah melibatkan semua stakeholder yang Iya, ada di sekolah sekolah yang dari sekolah betul. dan juga orang tua dari different. Iya. Dari yang telah ibu sampaikan tadi, apa pembelajaran yang dapat diambil dari masalah tadi itu? Dilema tadi ya. Iya, sebenarnya. dilema tadi, Iya. Bu. Kalau yang dapat kita ambil dari pembelajaran contoh kasus yang diangkat tadi, tidak mudah dalam mengambil keputusan. Jangan tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Tahap langkahnya pun ada, mulai dari mungkin kita bisa mencari informasi, identifikasi masalah apa yang sebenarnya terjadi sampai siswa ini tidak mau sekolah. Baru setelah itu kita mencari masukan, arahan dari stakeholder yang ada di sekolah, contohnya dari guru, pengawas atau komite, sehingga keputusan yang kita ambil itu dianggap tepat gitu. Jadi tanpa bantuan dari kerjasama sekolah, keputusan yang kita ambil tidak akan berjalan dengan baik. Nah, begitu juga dengan dilema tadi. Dalam menentukan keputusan dilema tadi, artinya pilihan dari yang benar, dari yang paling benar, itu memang susah. Jadi seminimal mungkin kita mengambil keputusan yang baik atau yang bagus. Banyak sekali yang dapat saya pelajari dari ibu ya, terutama dalam pengambilan keputusan. Ya. Kata kuncinya tadi yang dapat saya garis bawahi itu mungkin jangan tergesa-gesa dalam mengambil keputusan ya Bu ya. Kemudian dalam mengambilkan kita butuh langkah-langkah dalam penentuan dan melibatkan seluruh stakeholder di sekolah. Betul. Oke Ibu, terima kasih banyak atas waktu yang telah Ibu berikan. Ya. Kemudian juga ilmu dan berbagi pengalaman Ibu. Iya, sama-sama, hanya itu yang bisa dibagi. Selamat datang di SD 10. Mudah-mudahan CGP Lesi berjalan dengan lancar dan suatu saat Lesi bisa menjadi pemimpin yang baik ke depannya. Amin, amin. Terima kasih banyak Ibu. Iya.